Sobat Cakep, selamat datang di podcast Cakep Polbangtan Medan, gudangnya prestasi dunianya pertanian. Oke Sobat Cakep, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat inspiratif dan informatif nih. Karena kita mengundang narasumber yang sangat menarik. Dari narasumber ini kita bisa dapat banyak pelajaran bahwasannya dari anak desa, dari anak petani kopi gayo daerah sendiri sekarang bisa berhasil ke ranah internasional. Oke, kita sambut nih, ada Bang Junika Darul Pianda. Halo Bang, Halo selamat Gaisa. datang. Oke, beliau merupakan alumni Polbangtan Medan tahun 2025 jurusan perkebunan. Iya. Dan sekarang beliau sedang bekerja sebagai agronomis Iya. di perusahaan Five Senses Coffee. Iya. Oke nih Sobat Cakep, kita mau ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih sama Bang Junika. Tunggu nih Bang, kita sebelumnya enak ini panggil apa? Bang Jun, Bang Darul, Bang Pianda biar lebih akrab nih. Biasanya panggil Bang Jun aja lah. Bang Lebih Jun. dikenalnya Bang Jun. Oke Bang Jun. Nah, gimana nih Bang kabar Abang selama menjadi alumni dan sekarang udah bekerja nih? Kita tampak nih nengoknya awet muda sekali kan Sobat. Gimana nih Bang? Untuk saat ini alhamdulillah masih baik-baik aja. Belum ada kendala. Ya dibilang baru alumni tapi kerjanya udah sebelum menjadi alumni. Wow, Masya Allah, bagus sekali rezekinya Sobat. Oke Bang, jadi Abang udah tahu belum nih kita episode kali ini mau bahas tentang apa nih? Kurang tahu apa itu kira-kira. Kalau tadi cluenya udah ada kopi gayo, kita mau ke ranah perkopian nih Bang. Udah siap belum Bang? Oke, siap. Oke, tapi Bang sebelumnya kita masuk ke materi kita, pembahasan lebih lanjut nih, boleh dong Bang sedikit saja sharing gitu ke Sobat Cakep, mungkin latar belakangnya seorang Bang Junika gimana nih. Dan tadi kan Abang bekerja sebagai agronomis nih. Iya. Nah, Abang kegiatannya apa aja tuh di agronomis di perusahaannya Five Sense Coffee? Boleh dong Bang sharing ke Sobat Cakep. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya. Oke, dari Bang. awal. Nama saya Junika Darul Pianda. Tadi sebetulnya putus ya. Kita lanjut dari sebagai seorang barista, yang mana barista tadi itu kayak bisa dibilang go nasional lah. Iya. Kemudian kalau dibilang berprestasi, sebenarnya kalau di bidang barista saya masih tergolong pemula sih sebenarnya. Pernah sempat ikut di acara Barista Innovation Challenge 2024. Kebetulan itu temanya adalah mengangkat budaya lokal. Nah, budaya lokal itu yang saya angkat tuh dari daerah saya sendiri. Kalau misalnya kita kenal itu namanya serebet kafe. Nah, jadi isinya itu ada jahe, ada rempah-rempah, kemudian juga ada isinya beberapa macam rempah lah. Dipadukan dengan kopi espresso. Alhamdulillahnya masuk dalam 12 besar se-Sumatera. Nah, itu bisa dari bidang baristanya tadi. Kalau dibilang struggle-nya bagaimana? Struggle-nya semakin panjang. Dari mulai sertifikasinya, bagaimana kalibrasinya, bagaimana cara mencetak rasa kopi tadi memang betul-betul padu. Karena kan begini, kalau kita berbicara masalah kopi, kita berbicara masalah rasa. Iya, benar. Nah, rasa yang sesuai itu bagaimana? Rasa yang enak itu bagaimana? Disitulah saya belajar menjadi seorang barista. Diawali dari mulai processingnya. Seperti itulah. Oke, jadi Sobat kita udah tahu nih lika-liku dan harapannya Bang Jun sendiri gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya Sobat bahwasannya jangan pernah ngerasa takut gagal. Iya. Kan. Kalau kita jadikan acuan gagal itu ya lemah kita kan, benar. Oke. Tadi Bang menarik sekali nih. Abang bilang Abang menjadi barista di Polbangtan Medan. Iya. Oke. Jadi kita pengen kulik nih. Gimana sih Bang pengalaman Abang menjadi barista kopi di Polbangtan Medan gitu? Aduh, kalau pengalamannya sangat banyak ya. Gimana mau jelasinnya? Misal, mungkin sharing sedikit aja nih gitu. Oke, sedikit lah ya. Karena pengalaman kopi ini kan banyak. Walaupun dunia kopi itu luas, Iya. ilmunya lebih luas lagi ternyata. Wow. Nah, untuk bagian yang di sini kan kita membahasnya masalah barista ya. Nah, untuk menjadi barista sendiri, awal mulanya itu
saya cuman anak petani kopi yang belum tahu bagaimana karakteristik rasa kopi ini. Contoh lah, ini kita ngangkatnya kopi gayo. Kopi gayo itu ada rasanya seperti coklat-coklatnya. Iya. Kemudian ada rasa asamnya. Nah, rasanya sangat kompleks dan floral sekali. Untuk menjadi seorang barista, ya saya pikir kita dari hal basic dulu. Iya. Contohnya seperti pembuatan espresso, pembuatan cafe latte, kemudian cappuccino, kemudian americano. Seperti itulah. Kalau untuk selanjutnya saya mengenal dunia kopi, ya dari seperti tadi yang saya jelaskan, ada pergi ke Jakarta, berjumpa dengan stakeholder, kemudian berjumpa dengan wirausahaan yang lain. Dari situ terbangun sehingga ada kerjasama yang masih terjalin sampai saat ini. Oke. Nah, kalau kita cerita tentang barista nih Bang, kita udah suguhkan kopi dari Agrista Coffee Lab nih Bang. Nah, Abang boleh nih minum nih, cobain dulu dan kasih sedikit komentar rekomendasinya Bang. Kopi ini dari Coffee Agrista Coffee Lab dari baristanya Paul Bangtan Medan. Oke, bisa nih Bang cobain. Kebetulan juga saya dulu di sini. Iya. Menjadi barista di Agrista Coffee Lab. Makanya kita pengen tahu nih apa masih sama dengan buatan Abang gitu. Kita coba ya. Oke. Gimana Bang? Rasanya asik. Asik. Masih sama. Bisa Bang kasih rating gitu 1 sampai 10 berapa gitu? 10/10. Masya Allah. Oke, masih mau minum lagi Bang? Oh boleh, nanti aja sekalian berlanjut ini kan. Iya, oke Bang, selanjutnya nih kita mau bahas tentang kompetensi. Kita pengen kulik nih Bang, apa sih Bang kompetensi yang harus dimiliki untuk bersaing secara global? Kalau kita berbicara global ya otomatis itu internasional. Iya benar. Nah kalau internasional bahasa dunia satu ini kan bahasa Inggris. Iya. Nah kebetulan nih Paul Bangtan punya English Club. Iya. Nah itu perlu itu diasah untuk mahasiswa-mahasiswa bagaimana caranya supaya bahasa Inggris kita ini dapat bersaing secara internasional. Toh seperti pengalaman sendiri, kalau kita berbicara sama orang nasional itu ya pede. Oke. Asal pede aja, percaya diri aja, itu kita sudah terbangun di situ komunikasinya. Kemudian ya di English Club ini kita pelajari lagi. Kemudian skill, ya benar sekali. Skill kita harus punya pilihan. Kalau di bagian kopi sendiri itu ada hulu, ada hilir. Iya. Di hulu ada 11 proses atau 11 kriteria itu. Itu ada banyak. Kemudian di hilir juga banyak kali prosesnya. Kalaupun kita tidak bisa menguasai semuanya dari hulu ke hilir, kita pegang satu aja. Contoh di bagian sustainability atau berkelanjutannya, atau di bagian budidayanya. Iya. Kita pegang bagian budidaya dari mulai pembenihan, kemudian lagi penanaman, pengajiran, selanjutnya ada lagi pemanenan, sampai panen itu aja kita pegang, kita sudah hidup dari kopi. Iya. Selanjutnya kalau bagian proses sekarang sudah sangat banyak. Dari mulai yang awalnya cuma 2, proses basah dan proses kering. Kemudian lagi ada proses naturalnya, kemudian sekarang ada natural anaerobnya, ada natural infusnya, sangat banyak sekali. Oke, jadi kita udah tahu ya Sobat Cakep, kompetensi yang harus kita miliki nih. Kita udah dapat tips dan trik dari Bang Jun sendiri. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, boleh dong nih Bang, Abang ceritakan nih awal mula Abang ingin meneruskan perkopian gitu Bang. Karena kita tahu kan Bang, mengingat juga latar belakangnya keluarga Abang tuh sebagai anak petani kopi gitu. Jadi apakah kopi ini sudah mendarah daging banget nih sama Abang gitu? Bisa dong dikasih dulu sedikit sama Sobat Cakep gitu Bang, ceritakan gitu sama Sobat Cakep. Oke, tadi dibilang sudah mendarah daging ya. Saya rasa sudah mendarah daging. Jadi kalau misalnya dibelah tangannya nih rasanya kopi sih. Karena kebetulan juga hidup dari kopi. Dari mulai kecil itu di lingkungan kopi. Selanjutnya kan dulu kopi itu cuma sebatas mengetahui panen, pupuk, apa itu. Ternyata semakin masuk Paul Bangtan semakin luas. Kopi tadi prosesnya ada banyak sekali. Kemudian bagaimana menciptakan kopi yang enak itu kan berasal dari budidayanya. Iya, benar. Kopi yang bagaimana kita pingin? Yang asam kah? Yang rasanya terjaga kah? Apakah kopi tadi yang terbaik, specialty, grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Itu saya pelajari semua. Dan kalau misalnya dibilang kopi tadi, ya sangat familiar di sana. Oke, Sobat Cakep. Bener ya, seorang Bang Jun yang berasal dari kopi dan sekarang
juga sudah mendarah daging banget. Kalau tadi kata beliau, tangan ini di bawah nih udah kopi isinya gitu. Oke bang, tunggu, kita flashback lagi nih. Abang dari Gayo. Iya. Oke, jadi bang, Gayo itu kan terkenal sebagai daerah penghasil kopi Arabica terbesar di Aceh. Dan kopi Gayo ini kan sangat mendunia kali ya bang. Iya. Udah terkenal kali nih dunia gitu kan. Jadi nih bang, gimana sih bang, menurut abang ini, petani kopi kecil itu bisa mendapat dukungan, bahkan wadah pengembangan usaha tani itu untuk mampu mereka mengekspor produknya itu ke belahan dunia gitu. Kalau untuk petani sendiri ya, kita ketahui saat ini keadaan lapangan itu bahwa rantai pasok petani itu sangat panjang saat ini. Jadi petani ini tidak bisa langsung terhubung oleh buyer internasional. Iya. Nah, caranya kita bagaimana? Cara kita dengan kita sebagai penyuluh nih. Kalau bisa kita menyuluhkan kepada petani itu bagaimana caranya kita membuka peluang petani tadi bisa terhubung dengan internasional. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang kopi Gayo, untuk di Gayo itu kebetulan sudah ada koperasi-koperasi yang mewadahi. Artinya begini, ini dari kopi sudah masuk ke koperasi, dari koperasi bisa langsung ke internasional. Dan itu traceability-nya ada, ketelusurannya itu ada dari mulai ini kopi dari mana, berapa kaleng, itu sampai segelas kopi ini kita bisa nge-track. Contohnya kita minum ini kopi kita minum sekarang. Jadi kita tahu dari petani siapa aja, kebunnya berapa, luasnya berapa, bagaimana sistem di kebunnya itu kita sudah tahu saat ini. Nah, itu yang perlu kita kejar untuk supaya petani go internasional. Oke, Sobat Cakep, kita udah dapat tips dan triknya nih dari Bang Jun sendiri agar para petani itu bisa mengekspor produknya itu ke belahan dunia. Iya. Oke, Bang. Nah, Bang, kalau kita lihat nih ya Bang, dari latar belakang Abang dari keluarga petani, jurusan Abang perkebunan. Iya. Pekerjaan Abang agronomis gitu. Jadi Bang, kita pengen tahu nih Bang, apa sih Bang harapan Abang sendiri seorang Bang Jun untuk petani kopi kebun Indonesia sendiri Bang? Harapan saya, Abang, harapannya kalau bisa petani kita itu berbudidaya secara berkelanjutan. Sekarang itu ada banyak sekali pola tanam. Sekarang itu ada banyak kali sistem di kopi. Kalau kita mengenalnya sekarang itu ada sistem pagar ganda segitiga, sistem pagar, kemudian sistem konvensional atau 2x2. Iya. Nah, kita sering mengenal ini. Kita ingin mengejarnya di bagian mana? Bagian produksi. Otomatis kita ingin populasi dalam kebun itu lebih banyak. Iya. Caranya bagaimana? Dengan sistem-sistem tadi. Nah, kemudian bagaimana lagi supaya petani ini bisa maju? Sistem budidayanya. Ada integrated farming system. Kalau kita lihatnya ada kopi dengan lebah, kopi dengan kambing, kemudian kopi dengan ayam, itu terintegrasi semuanya, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani itu sedikit, tapi hasilnya wah. Itu dia. Udah Bang? Oke, itu aja. Oke, jadi begitulah harapannya Bang Jun sendiri untuk petani kebun kopi Indonesia nih. Nah, tunggu Bang, kita pengen tahu nih Bang, apa sih Bang kopi yang paling diminatin, jenis kopi yang paling diminatin itu di Indonesia Bang? Kalau di Indonesia kita banyak ya kopi specialty. Tapi berdasarkan data terbaru, ini bisa dibilang fun fact lah ya. Iya. Gayo itu kan berasal dari 3 kabupaten. Cuman Bener Meriah, Aceh Tengah, sama Gayo Lues. Iya. Dari ketiga kabupaten ini, ketika dicoba di SCA atau sertifikasi kopi Arabica, ternyata kopi Gayo ini masuk dalam kategori kopi yang terdebes lah, bisa dibilang versi Tes Atlas. Itu tahun 2024 Desember tahun lalu. Kalau bisa dibilang ya sebenarnya banyak, tapi kita menginput data bahwa kopi Gayo tadi masih terdebes di versi Tes Atlas tadi. Berarti kopi yang diminati oleh Indonesia itu kopi Gayo sendiri. Ya, kita nggak bisa bilang itu juga. Malu ya tadi. Iya, kalau tadi bisa. Oke Bang, kita udah mau masuk nih ke pertanyaan terakhir. Tapi boleh dong Bang minum lagi nih. Suguhin lagi kopinya. Kopi yang enak ini. Gitu Bang. Mungkin Abang rasain ada berubah rating lagi nggak? Nggak ada. Kebetulan juga kalau misalnya kita lihat kopi ini dari Gayo juga kalau nggak salah ya. Jadi terasa dia ada ciri khasnya di dalam kopi ini tadi. Oke, berarti ratingnya tetap rating 10. Iya, tetap. Oke.
Harapan apa nggak Bang? Harapan Abang untuk Agrista Coffee Lab Bang, apa nih? Kedepannya Agrista Coffee Lab kalau bisa lebih gimana ya, lebih ke internasional lagi lah. Amin. Kalau skala nasional kita nggak perlu tanya lagi. Kalau misalnya dibilang Agrista Coffee Lab, ya Udah. saya sendiri yang ngalami sudah sampai mana-mana. Jadi harapan Abang Agrista Coffee Lab ini sampai ke internasional juga, iya. Oke Bang. Terakhir nih, boleh dong Bang, Abang kasih satu pesan inspiratif nih untuk mahasiswa Polbangtan Medan Bang, untuk semangat mendedikasikan ilmunya sebagai anak petani nih Bang, karena banyak kan Bang mungkin masih malu ya. Iya. Masih malu menjadi anak petani gitu Bang. Gimana nih Bang? Bisa dong Abang kasih pesan inspiratif ini? Ya pesannya gini, kita sebagai anak petani itu jangan malu bahwa mengakui orang tua kita itu petani. Itu petani-petani kita itu sebenarnya penyangga tatanan negara, ya kan? Iya, benar sekali. Seperti itu. Kemudian kuasai satu komoditas yang ada di bidang pertanian maupun perkebunan. Oh iya, benar. Karena kalau kita kompeten di satu bidang, kita bakal diakui di bidang tersebut. Tapi kalau misalnya kita mau serakah di mana-mana, ya kita biasa-biasa aja. Di kopi kita biasa, di sawit kita biasa, di tebu kita biasa, kakao juga kita biasa. Kuasai satu bidang supaya kita bisa ada nama ibaratnya gitu ya. Jadi itu harapan Abang untuk mahasiswa Polbangtan. Oke Sobat Cakep, jadi kita udah di sesi terakhir. Kita bisa nyimpulkan nih dari Bang Jun sendiri, jangan malu sebagai anak petani, karena anak petani itu adalah tatanan negara. Iya. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk kuasai satu komoditi agar nama kita terkenal. Iya, betul. Oke Sobat Cakep, kita sudah sampai sesi terakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jun sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcastnya Cakep Polbangtan Medan. Nah, Abang bisa nih follow YouTube-nya podcast Cakep Polbangtan Medan, nanti akan tayang di YouTube. Oke. Siap. Oke Sobat Cakep, pada episode kali ini sudah berakhir. Kami mengucapkan selamat Hari Kopi Internasional. Semoga kopi Indonesia semakin mendunia, petani kita sejahtera. C-nya kopi, C-nya cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.